Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham 4 sumber rezeki supaya hidup jauh dari kefakiran. Yang pertama, rezeki yang datang dari Allah. Rezeki yang pertama ini tanpa perlu kita cari, insya Allah tetap datang. Coba deh, gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, akan ada loh orang yang zakat ke kita dan kita bisa hidup tanpa bekerja. Tapi nomor satu ini nggak cukup, karena ini murni datang dari Allah. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita sesuatu rezeki pada tempat yang kita tidak duga-duga. Tapi ada rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang kita dapat karena kita usahakan. Dalam dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubah diri kita sendiri. So, kerjalah lebih banyak, lebih rajin dan lebih cerdas. Tapi ini aja kayaknya nggak cukup deh. Tambah pintu rezeki yang ketiga. Apa itu pintu rezeki yang ketiga? Yaitu rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Itu bonus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Tapi kayaknya kurang deh. Ada pintu rezeki yang keempat, yaitu rezeki yang datang karena kita bagi. Semakin kita banyak berbagi, semakin rezeki akan datang kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kembali pula kepada kita. Biar Allah yang membalasnya. Dan itu adalah karena kebaikan kita. Makanya kalau memberi harus ikhlas ya, karena Allah pasti membalasnya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, please mohon jawab. Sedekah subuh setelah 40 hari, sebagian dikasih ke panti yatim, sebagian dikasih ke orang tua, boleh gak? Jawabannya boleh. Teman-teman yang lihat video ini, aku sampaikan ya, bahwa sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Setelah dikumpulkan di rumah di waktu subuh ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, maka kita serahkan kepada yang menerimanya. Nah, menyerahkannya ke siapa? Nah, ini problemnya, banyak yang ragu. Saya ingatkan lagi, sedekah subuh itu bebas untuk siapa? Untuk anak yatim, fakir miskin, untuk orang tua, untuk anak, takdir makan kawan, ngasih makan kucing, atau kita mau sedekah subuh pada tempat-tempat yang berbeda, itu nggak masalah. Mau dikasih ke pesta, Jumat barokah, ya, kemudian sedekah kalau diundang kawan makan ke rumahnya, kita bawakan sesuatu, itu bebas. Pokoknya prinsipnya ada 3. Pertama, niatnya untuk Allah. Yang kedua, diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, bahwa tidak boleh dengan uang yang haram. Uangnya mesti uang yang halal. Semoga bermanfaat ya. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada nggak sih sholat sunnah sebelum asar? Banyak yang nanya. Ustazah, aku bingung. Ada loh temanku sholat sunnah 2 rakaat qobliyah asar. Itu boleh nggak sih? Oke, saya jelaskan dengan detail ya. Jadi sholat sunnah itu kan ada 2 tuh. Rawatib qobliyah dengan ba'diyah. Sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Nah, hukumnya juga ada 2. Ada sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan sunnah ghairu muakkad, sunnah yang biasa, artinya tidak sangat dianjurkan. Sunnah muakkad itu mendekati wajib. Kapan aja dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Oke, aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Adapun yang pertanyaan ini nih,
yang sering aku dengar ini 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya ada, tetapi sunnah ghairu muakkad. Dia bukan sunnah yang sangat dianjurkan. Sejatinya yang tidak ada sholat itu hanya habis subuh dan habis asar aja. Yang lain ada, kerjakan aja kalau mau, walaupun kita nggak terlalu ngerti hukumnya. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Belakangan tuh banyak yang nanya, gimana sih caranya agar dagangan itu laris? Banyak orang-orang yang melakukan cara-cara yang aneh untuk supaya dagangannya laris. Dia pergi ke dukun dan seterusnya. Padahal simple aja. Yang menggerakkan orang untuk belanja ke tempat kita itu adalah Allah. Bahkan orang yang tadinya nggak niat belanja bisa jadi belanja. Yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Maka kita ambil perhatian Allah supaya Allah menggerakkan hati orang belanja ke tempat kita. Caranya lakukan amal, cara pembuka pintu rezeki, jalur langit lah. Yang pertama jangan lupa sedekah subuhnya. Walaupun cuma 2.000 satu hari, 2.000, 2.000, 2.000, oke ya. Yang penting lakukan sedekah subuh. Tentang sedekah subuh aku jelaskan di video aku sebelumnya juga. Yang kedua jangan lupa sholat duha untuk membantu booster rezeki kita. Yang ketiga jangan lupa perbanyak sholawat. Dan yang keempat yang paling penting, berapapun yang kita dapat itu kita syukuri. Berapapun yang kita dapat kita syukuri. Semakin kita bersyukur semakin Allah tambahkan rezeki. Contoh hari ini cuma dapat 20.000, ya alhamdulillah, daripada rugi. Besok dapat 100.000, alhamdulillah. Besoknya 5.000, ya nggak apa-apa, kan kemarin udah 100.000 gitu loh. Yang namanya jualan itu kan kadang naik kadang turun ya. Nah waktu dia turun kita mensyukuri nikmat yang sudah pernah dikasih saat dia naik. Jangan naik pas turun sekali udah ngeluhnya luar biasa. Hati-hati loh, tanpa kita sadari ini membuat rezeki kita jadi terhambat. Jadi waktu dia turun sedikit yang belanja, kok kita udah duduk seharian di kedai di toko kita nggak ada yang belanja, maka fokusnya adalah ke masa di mana orang-orang banyak belanja. Insya Allah kalau kita konsisten terus nggak mungkin kan Allah nggak memberikan rezeki sementara kita udah berusaha. Kan Allah nggak zolim kepada hambanya, percaya itu. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Syukron artinya terima kasih. Jazakillah artinya semoga Allah membalas kebaikan kamu. Baikan yang mana sih daripada sekedar makasih? Lebih bagus dong kita ucapkan jazakillah. Allah balas kebaikan kamu, atau jazakallah. Allah balas kebaikan kamu laki-laki, atau jazakumullah. Allah balas kebaikan kalian semuanya. Itu jauh lebih baik dibanding sekedar kata-kata terima kasih. Karena di dalam jazakillah itu ada kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat yang kita meminta Allah untuk membalas kebaikan orang itu. So teman-teman semuanya, kalau terima kasih bagusnya jazakillah. Nah kalau mau lebih bagus lagi, jazakillah ahsana jaza atau jazakillah khairu jaza. Tapi ya susah banget kalau teman-teman masih pemula yang ingin membiasakan diri untuk mendoakan orang. Boleh sih menggunakan kalimat jazakillah. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.